Halo, halo, selamat datang. Selamat datang. Hai guys, hai. Ntar ya, aku paste dulu ya. Nih, buat kalian, ada yang seru-seru, pin komen. Oke. Halo. Yes. Welcome hari ini bareng William Sudana. Oke, hai Mbak Wening, hai. Tadi siapa namanya? Aza ya. Di mana aku? Aku pun tidak tahu kamu di mana. Hayang gayawe. Halo semua dari Jombang, semua segala macam. Terima kasih udah join. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bikin video yang keren-keren gitu. Pakai masker. Kalau live jangan pakai masker, nanti nggak jelas ngomongnya. Oke? Jadi hari ini aku William Sudana akan sharing gimana caranya kita bisa bikin video pakai handphone aja, oke? Aku tunjukin ya videonya ya. Kita nonton di HP aku dulu, oke? Sebentar. Oke, nih. Ini ya. Oke, so kita akan belajar bagaimana cara kita bisa bikin video seperti itu. Ada hadiahnya buat kalian yang ini kan aku udah pin komen ya. Nah, di sana bisa cek tuh guys, ada pin komen dan ada voucher khusus buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau ikutan bikin video kayak gitu juga, kalian tinggal pakai kode promo yang aku share di pin komen itu. Ada kan pin komen kan? Udah belum pin komen? Udah kebaca belum pin komennya? Harusnya udah ya. Jadi kita kan hari ini belajar bikin video, gimana caranya kita bisa bisa bikin video cuma pakai HP doang. Guys, tolong ambilin 3. Oke, so sebentar ya. Jadi gini, pertama-tama caranya adalah buat kalian yang demen bikin video pakai handphone, kalian bisa buka aplikasi handphone kalian. Oke. Nah, di sana pertama kita pastikan dulu ya, pin komen mana? Wah, kok emang nggak ada pin komen kah? Ini ada pin komen di paling atas guys. Oke, nih. Oke. 3. Jadi aku hari ini pakai 3 guys. Jadi buat kalian yang udah komen 2, 5 gitu, kalian gagal. Aku harap 3 hari ini. Oke, jadi gini. Pertama ini, kalian cek video resolution. Oke, kita mau pakai video resolutionnya itu 1080 60 fps. Oke, itu yang paling penting. Oke, 1080 60 fps. Nah, untuk cara pegang handphonenya, rata-rata kalau misalnya kalian ini ya, pegang handphone rata-rata begini ya, ya kan? Aku kan ajak kalian untuk pegang handphone dibalik guys, jadi kayak begini. Oke, kayak begini jadinya. Kenapa harus pegang kayak begini? Kenapa sih nggak kayak begini aja? Karena kalau misalnya kita pegangnya seperti ini, kamera handphone kan di atas sini ya, gitu. Kalau kita pegangnya begini, kita bisa dapat angle video lebih enak, lebih bawah dibandingkan kalau misalnya kita pegang video kayak begini. Oke, jadi itu syarat pertama, harus pegangnya dibalik seperti ini. Oke. Terus cara pegang handphonenya gimana? Kalau aku biasanya pegangnya begini. Pertama ya, ini kayak begini. Atau enggak kalau misalnya pegangnya mode vertikal bisa seperti ini. Oke. Atau aku pegangnya begini. Senyamannya kalian. Yang penting kamu jangan pegangnya begini. Jangan tolak pinggang. Oke, atau enggak begini pegangnya begini. Oke. Jangan, karena itu pose bapak si. Yoi, oke. Ulang. Naon? Yang mana ulang? Oke, jadi pegangnya videonya tuh harus begini ya, nih. Oke, kamu pegang yang stabil. Harus stabil. Karena yang menentukan kualitas video kamu itu ya adalah cara kamu megang. Jadi tadi udah kita pakai 1080p 60 fps
ditambah cara pegangnya. Oke? Movementnya, gerakan-gerakan kameranya itu cuman gak banyak sih sebenarnya. Kalau kita ngomong ada yang gini, maju, mundur, oke, ya. Perhatiin ya, yang bergerak itu bukan tangan aku, tapi akunya, pinggangnya, gitu. Oke, aku dari samping. Begini, samping, maju, mundur, oke. Atau kalau samping, ini tetap ya, gini, kiri, kanan, kayak ondel-ondel. Ya, jadi yang goyang itu pinggang kita, bukan tangannya yang maju mundur. Karena kalau misalnya tangan maju mundur, nanti nggak stabil. Oke? Dari situ, oh ya buat teman-teman juga yang udah jawab 3, nanti akan ada pengumumannya di akhir. Jadi kamu harus standby supaya kamu nggak kelewatan siapa yang diumumin. Kalau misalnya kalau kamu nggak ikutan ya nanti, kalau kamu nggak ada di sini ya nanti ya kamu kehilangan kesempatan. Betul, Stella Windy ya. Kalau movementnya muter kita ikut muter, betul. Jadi ini tetap muternya kita gini. Yang muter adalah pinggang kita, gitu. Enak kalau kursinya bisa muter. Jadi kita bisa muter kayak gini. Gitu. Gua ngapain sih lupa. Oke, jadi itu penting. Jadi jangan, kalau tangannya kita nggak bisa memastikan tangan kita tuh stabil. Tapi kalau pinggang kita kan emang udah stabil tuh kan, pinggang kita kan nggak bisa goyang-goyang. Jadi gerakannya gini, oke? Jadi kamu make sure bahwa videonya itu kalau megang video itu sestabil mungkin, kayak begini, oke? Kemudian maju, ya kita berani maju, gini, oke? Nah, kalau yang kayak slider gitu gimana? Oke, aku kasih trik ya. Kalau slider gimana? Gini, aku tunjukin langsung aja, oke? Macam-macam ya. Tolong, bentar. Kita flip kameranya. Gimana sih cara flip kamera? Flip kamera. Oke. Gini, guys. Oke. Kalau misalnya slider, aku akan pakai. Ini buat di rumah ya, simple, nggak capek-capek. Kalau di rumah, kalian bisa ambil lap kayak begini. Oke. Kemudian kita taruh gini, oke. Kemudian taruhkan kamera begini ya. Kamera tetap kebalik. Kemudian kita taruh begini di ujung. Kemudian kameranya kita tahan, lalu slidernya kita goyang-goyangin. Gini. Kita tarik dari belakang. Nih, gini. Oke, ulang lagi ya. Ya. Ini kamera di sini ya. Begini, oke. Kita tarik. Gitu. Jadi seakan-akan dia itu bentuknya kayak slider, tapi yang DIY cuma bisa di rumah doang. Cuma pakai modal serbet. Kalian pasti punya serbet kan? Ya mungkin nggak punya. Oke, balik lagi. Oke. Oke. So, mantap, nice hack, yeah. Betul. Jadi pakai kayak gitu itu enak banget. Simple, murmer, nggak perlu beli mahal-mahal. Oke. Dan untuk lighting, pencahayaan. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin gerakin kayak gimana, semua segala macem, oke? Terus pegangnya gimana? Slider pakai serbet aja cukup. Kemudian pencahayaan. Kalau live-nya di save nggak ya? Aku nggak tahu. Kayaknya kalau nonton sampai habis sih nggak di save sih. Jadi mendingan kamu nonton sampai habis deh daripada nanti ketinggalan kan. Si. Oke, kalau aku untuk pencahayaan cuman pakai ini ring light guys. Oke, ring light cuman 200.000 murmer, bisa dipakai buat seperti ini, bisa dipakai untuk bekerja, bisa dipakai untuk webinar, kepake banget, tidak akan sia-sia. Buat kalian juga yang suka make up gitu ya, pakai ring light ini membantu banget supaya video kalian makin oke. Oke, kemudian untuk tambahan. Untuk dia punya lampu warna-warni mungkin bisa. Kalau aku pakai ini. Ini Philips Hue. Jadi ini bisa diatur warna macam-macam karena ini ungu ya. Ini aku pakai supaya warnanya 5 cat time gitu. Beli ring light di mana? Di e-commerce banyak guys.
kita udah mengenal namanya e-commerce. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada. Kamu tinggal pilih kamu suka belanja di mana. Oke? Cari ring light. Aku pakai yang mereknya Mideo, ya, Mideo. Tuh. Betul. Tapi kalau buat aku ya gini. Sebenarnya kalau kamu di rumah, kamu nggak harus sih pakai ring light. Bisa pakai pencahayaan dari luar, dari samping jendela itu bisa. Oke. Untuk yang nanya edit video, nanti aku tunjukin juga. Oke. Untuk yang edit gimana, aku yang tunjukin cara edit aku gimana. Oke. Nanti udah ada materinya, guys. Oke. So, jadi aku cuma pakai satu ring light ini aja, udah cukup banget untuk membantu setiap apa yang aku lakukan. Jadi kalau misalnya kamu follow aku di TikTok, cuma pakai HP, aku cuman modal pakai lampu ring light aja sama ini 2 doang gitu. Kalau misalnya mau beli kayak begini, kamu bisa beli bohlam Xiaomi ya. Banyak tuh yang bisa warna-warni kan. Nah, itu juga bisa gitu. Tekniknya, oke. Jadi gini, sekarang kita praktekin aja. Oke? Kita praktekin aja. Aku akan minta teman aku untuk bantuin pegang, oke? Oke, jadi sebentar ya, kita pindah nih. Ayo, silakan. Michelle, silakan. Ke situ. Oke, jadi sekarang tunggu aku flip dulu kameranya duduk situ. Oke. Jadi gini guys, sekarang ring light kita posisikan di sebelah modelnya. Oke. Jadi aku punya 3 catatan di sini sekarang. Dan aku pakai satu ini. Oke. Jadi konsepnya adalah kita bantu direct modelnya. Videonya seperti apa yang mau kita buat. Oke. Sekarang tadi kita udah ngomong ya. Kita akan belajar mempraktekkan. Tadi aku akan bilang kita pegangnya begini, kamera di bawah. Oke. Kamera perlu di bawah supaya kita dapat angle yang lebih menarik. Oke. Nah, sekarang kita akan coba, Michelle nanti akan slide tatanya ke sini, coba ke sini. Jadi ini akan aku lakukan. Aku kan taruh seperti ini, video ya. Aku taruh seperti ini, oke? Di samping sini. Nah, gini. Oke. Kemudian 1, 2, 3, go. Nah, gitu. Kita tarik slidernya, ulangin ya. Oke. Di sini kita tap sini, kamu lihat ya bedanya. Gini ya, bedanya guys. Kalau misalnya aku pakainya begini, dapat angle lebih menarik kan daripada kalau misalnya aku begini. Lihat. Ya kan? Satu, kita udah miring begini, udah nggak enak. Tapi kalau misalnya kita balik begini, kita tetap tegak lurus dan point of view menarik. Gitu. Dan di sini kita play, oke? Aba-aba sama ini ya. Ini aku pegang begini. 1, 2, 3, tarik. Gitu. Oke, itu footage pertama kita. Oke, balik dulu. Sekarang kita mau minta Michelle untuk melempar. Oke, melempar. Jadi sama, karena kalau misalnya kita putar kayak begini, oke, videonya akan dapat angle lebih menarik lagi, gitu. Angle dari bawah, gitu kan, cepat lebih tinggi jadinya. Kemudian Michelle-nya akan lempar. Kita play duluan. Siap? Oke, 1, 2, 3. Gitu. Jadi pas tadi Michelle lempar, kita ikutin pergerakan dari botolnya supaya terasa kalau misalnya kita nonton juga ikut lempar gitu. Oke, ulang sekali lagi, perhatiin ya cara aku ambilnya. Oke. Deketin. Oke, gini. 1, 2, 3. Ya, begitu ya, paham ya? Jadi gini guys. 1, 2, 3. Oke, gitu ya. Jadi pas dilempar 1, 2, 3. Nah, gitu. Oke? Siap? Sekarang lanjut. Tadi kita ngapain? Lempar, habis lempar, kemudian tinggal ikutin lagi gerakannya. Ini kita kan tadi kan seakan-akan udah ngelempar gitu ya. Nah, ceritanya Michelle udah nangkep dan kita dipegang bawah gini. Kemudian akan tarik ke belakang, oke? Ayo, coba. Ya. 1, 2,
2, 3. Gini, aku tarik belakang. Kemudian aku maju lagi, buka. Nah, oke. Itu yang tercil yang ketiga. Jadi ceritanya tadi misal udah lempar, kita pegang, kemudian aku tarik mundur dulu, baru kita maju lagi. Untuk selanjutnya footage-nya adalah kita akan ngebuka. Oke, sekarang ngebuka, kita ambil close up shot-nya. Jadi kalau kita ngambil video itu harus ada variasi antara yang lebarnya, yang wide-nya, dan juga yang close up-nya, supaya memberikan experience yang menarik buat penonton kita. Sekarang kita ambil yang close up-nya. Nah, yang ambil close up-nya, sekarang kita deketin. Tetap angle-nya kan seperti ini buat aku. Oke. Nah, sekarang ini kita ambil dekat begini. Kemudian sambil Michelle akan buka. Oke. Ketika Michelle buka, kan ada gerakan dia buka begini ya. Nah, kita akan ikutin gerakan itu supaya kita yang nonton juga terasa ikut kebuka gitu. Oke, cobain ya. 1, 2, 3. Gitu. Oke, jadi kita coba untuk pas ada gerakan seperti itu kita buka gitu. Oke, udah ambil gerakan itu tadi kira-kira gini. 1, 2, 3. Jadi ada gerakan muter itu. Nah, dari satu gerakan muter itu kita lanjut lagi dengan gerakan Michelle minum. Karena habis dibuka pasti diminum kan? Masa habis dibuka nggak mungkin kan? Sayang, nanti kita dimarahin sama jantan. Oke, yuk kita lanjut. Jadi dari sini kita akan ambil gerakan Michelle lagi minum. Oke, ini tutup dulu. Masa lupa nih. Oke. Sekarang kita ambil close up juga nih. Oke. Naikkan dikit. Oke. Seperti ini kita ada tilt sedikit handphonenya. Oke, dari sini ayo Michelle minum. Go. Minum, kita buang bawah. Gitu. Supaya apa? Satu gerakan jadinya. Kita ulang lagi di sini. Ayo Michelle minum. Go. Nah. Oke. Jadi tadi kita udah punya satu movement dari buka satu arah clockwise ya, arah jarum jam. Kemudian kita mulai lagi dengan Michelle satu jarum jam. Jadi seakan-akan nanti di kepala saya adalah bikinnya pas muter turun, kemudian muncul lagi Michelle minum terus turun lagi. Kayak gitu. Nah, ketika turun Michelle udah kenyang, kembung katanya ya, udah puas minumnya. Sekarang kita bikin footage closing terakhirnya. Oke, pakai apa? Kita akan bikin Michelle, dia pegang, kemudian dia taruh, kemudian aku tarik ke belakang, slide. Balik lagi ke dari close up ke satu badan lagi. Oke, kita praktekin begini caranya. Di sini kita akan pakai slider lagi, oke, slider ala-ala kita. Pegang gini, oke. Michelle dari atas akan turun ke bawah, oke. 1, 2, 3, go. Udah aku tarik. Dan pastikan Michelle senyum, ya, supaya di videonya bagus, oke. Jadi kira-kira lagi nih. Go. Udah aku tarik. Dan oke, mantap ya. Oke. Sekarang proses editing. Balik, mau pindah Michelle. Ganti tempat saya lagi. Oke, sekarang proses editing ya guys. Julid amat masih yang komen ini informatif banget kok. Iya makanya ya jangan inilah, jangan julid-julid lah. Kita tuh harus saling berbagi, oke? Nah guys, sekarang aku akan kasih tunjuk gimana cara aku editnya, oke? Cara edit ini penting. Kalau kita ngambil footage video, sebenarnya kita nggak harus selalu gini. Footage itu sebenarnya hai Jessica, aku sapa. Pas muncul aku sapa. Nah, jadi pas ngambil footage itu kadang-kadang emang nggak sesmooth itu ya. Tapi kita bisa mainin di saat editing. Aku akan mulai, oke? Nah, untuk editing, oke, favorit aplikasi aku adalah CapCut. Kalian bisa lihat ya di tengah-tengah sini kan ada CapCut nih. Nah, CapCut ini buat aku gampang banget sebenarnya. Ini pakai handphone. Hai Jakarta, hai Nadia, kan?
Mirip sama Frans Sanjaya, bukan, saya William Sudana, bukan Frans Sanjaya. Kenapa saya mirip-mirip sama orang lain? Oke, aku pakai CapCut. Nah, di CapCut ini enak banget. Jadi fitur-fiturnya udah banyak banget ya. Aku akan masuk ke dalam screenshot langsung ya. Jadi screenshot ini semuanya. Jadi fiturnya seperti ini kira-kira. Jadi kita akan coba untuk edit import footage-nya seperti apa. Nah, di footage ini kita mulai masukin susun gitu. Jadi tadi aku tuh udah bikin kayak macam video BTS gitu, behind the scene. Bukan BTS Army ya, BTS behind the scene. Nah, di behind the scene ini aku udah masukin. Jadi depannya ini aku bikin behind the scene dulu, karena biasa ketika aku bikin video TikTok, aku ngerasa TikTok itu lebih seru kalau mereka ngelihat behind the scene-nya dulu gitu, sebelum hasil akhirnya. Aku udah pernah coba bikin video yang langsung hasil akhir, gak semenarik itu kayak gitu. Tetapi karena aku masukin behind the scene dulu, orang penasaran hasilnya kira-kira gimana ya setelah ada prosesnya itu gitu. Oke. Tadi ada yang nanya Mas Angga ya, VN sama CapCut tuh sama mana? Kalau aku pribadi lebih suka pakai CapCut. Aku di sini nih kan ya, di sini juga ada VN ya. Tapi aku kurang demen sih. Atau ya kenapa ya? Di Android kayaknya agak lemot-lemot gitu. Tapi di CapCut sih aku nyaman banget sih. Semua fitur gratis. Udah ada sound effect, filternya juga oke, editingnya juga oke. Dan yang paling aku suka adalah dia punya speed ramping yang menarik gitu ya. Jadi pertama kita akan susun dulu footage-nya seperti apa. Oke, nah kalau buat aku setiap editing aku akan banyak mainnya di speed ramping gitu. CapCut sama InShot mendingan mana gitu? Kalau aku lebih suka pakai CapCut gitu. Iya, Canva juga pakai kalau bikin carousel, oke? Aku pakai Android jadi nggak ada iMovie gitu. Nah, di sini ya enaknya ya, kalau misalnya ini nih kita lihat satu-satu deh ini ya. Salah. Bukan, maaf guys. Nah, ini, oke? Nah, semua fitur di CapCut gratis, gak ada yang bayar. Makanya itu enaknya, mumpung belum bayar, cepetan dipakai. Itu, oke? Kalau InShot kan ada fitur-fitur yang harus bayar ya. Iya. Kalau full versionnya InShot itu bayar. Tapi kalau CapCut nggak bayar guys. Jadi enak banget. Nah, ada fitur namanya speed. Oke? Di CapCut ada fitur namanya speed. Pakai HP apa buat videonya? Aku pakai Oppo Find X2. Nggak berbayar ya, oke. Ini cuma ngasih tau kalian dong, karena kalian tanya sih. Jadi mau nggak mau aku jawab. Terus gimana dong? Oke, ini ya, nih. Emang iya InShot ada yang bayar. Oke, nih di sini, oke. Tunggu, bentar. Oke, nih aku tunjuk, bentar ya. Di sini, oke. Nah, di sini, kalau kamu tap satu footage-nya, oke. Di sini ada yang namanya speed. Nih speed, teman speed. Susah ya pencet ini ya. Oke, speed. Dan kamu pakai custom. Oke, nah di custom ini ada berbagai macam variasi preset untuk speednya. Nah, kalau aku biasa akan pakai bukan yang ini sih sebenarnya, bukan yang preset. Bisa pakai preset juga, tapi aku mainin lagi dalamnya. Karena ketika aku mainin, aku lebih punya fleksibilitas untuk ngatur supaya seperti apa gimana gitu. Oke. Nah, di sini tadi ya. Nah, yang untuk yang ini, untuk yang tadi yang blending itu, ini speed yang aku pakai. Jadi dari awal speednya normal, kalau kalian perhatiin dari awal speednya normal, kemudian agak turun sedikit, kemudian cepat, supaya ada efek pas kita ngeglinding. Nih, gini satu. Pas kita ngeglinding begini, kan kalau normal video normal dia lurus aja gitu kan. Nah, ketika aku mainin speed seperti ini, jadi akan ada masa di mana video itu ketika tengah-tengah dia akan sedikit melambat, kemudian dia cepat. Jadi ada variasi dari speed dan experience penontonnya. Dari situ kemudian lempar. Oke, speed lempar ya. Nah, yang lempar aku pakai cara begini guys. Sama. Tadi pas akhirnya di ujung yang sini ya, speed kita tinggi ya. Kalian bisa perhatiin ya, di ujung di paling kanan tinggi. Kemudian kita masuk ke speed berikutnya, mulai juga tinggi. Jadi enggak jeda gitu loh. Jadi speed awal sama speed akhir tuh nyambung. Kemudian aku dorong
pelan slowing. Supaya apa? Ketika dilempar begini, kita dapat movement slow motionnya di atas. Oke? Movement slow motionnya hampir ketimpa. Kemudian pas naik, gitu. Agak nggak kelihatan speed pas lemparnya kak. Aduh nggak kelihatan ya. Gimana ya? Nunjukinnya ya. Ya dia gini. Pokoknya dia turun gini guys. Cepat. Kemudian turun ke 0,6. Kemudian pelan-pelan aku naikin lagi. Jadi pas lempar, pas di atasnya slow mo. Kemudian pas turunnya cepat. Buff gitu. Oke. Setelah itu gerakannya kan habis dilempar. Rencananya pegang gini kan. Turun. Oke. Ini speednya. Oke. Begini. Ingat tadi posisi aku gimana? Pas aku turun, pas Michelle pegangnya gini, kemudian aku turun ke belakang, aku mundur ke belakang. Oke? Pas aku mundur ke belakang, aku slow mo sedikit, makanya di sini turun speednya dari tinggi ke speed. Kemudian aku masuk maju ke depan kan, aku cepetin lagi. Jadi teman-teman bisa screenshot aja gimana aku ngatur speednya. Oke. Kemudian tadi ya. Udah. Kemudian pas buka. Close up ya. Pas buka. Pas buka kita pastikan ada slow mo-nya juga. Supaya apa? Kelihatan ada sinematiknya. Jadi pas dibuka kan ketak gitu ya. Nah, speednya gini. Jadi dari naik cepat turun kemudian naik lagi. Oke. Baru dari situ Michelle minum guys. Nah pas minum sama. Aku cepetin lagi. Kemudian aku slow lagi. Pas nenggak itu supaya ada sinematiknya. Baru aku cepetin lagi. Ini aplikasi apa? Ini aplikasi CapCut. Oke. Ini guys CapCut. Betul, terima kasih udah bantu jawab ya. Luar biasa kalian. Bukan VN, CapCut. Oi, CapCut, oi. Oke. Dari minum. Oke. Kemudian habis kelar minum, udah puas kan? Nah, pas udah puas, baliknya tadi videonya gimana? Gini turun ya. Nah, oke. Ini dia videonya. Nah, pas turun nih. Pas turun masih cepat, bup. Kemudian ditarik belakang tadi kan ya. Di saat gini. Nah, ketika kayak begitu, baru aku turunin pelanin lagi, kemudian aku naikin lagi. Closing habis. Oke? Aman? Nah, jadi itu trik yang aku gunakan. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman ngeliat, komponen video itu gak cuman visualnya aja, tetapi ada juga audionya. Buat aku, visual menarik, kalau audionya gak menarik, percuma. Jadi, kita juga mau mainin audionya bagaimana gitu, oke? Ada yang nanya soal edit tone-nya ya. Aku tone-nya editnya pakai langsung dari sini aja guys. Gitu. Tunggu bentar, aku balikin lagi gimana cara aku matiin ininya. Oke. Nah, dari di sini di aplikasi CapCut ini ada yang namanya, tunggu aku flip aja deh. Ini guys ya. Nih, di aplikasi CapCut ada yang namanya filter. Nih guys, nih filter. Nah, aku pakai filternya itu filter food, oke. Kemudian pakai foodie, gini. Terus kalian bisa adjust juga. Ini seberapa strength-nya, gitu ya. Jadi supaya nggak ganggu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian ngecek di sini. Filter mana sih, kok hilang ya, adjust ya. Nah, dia bisa ada kayak bar sendiri juga, jadi kamu bisa langsung untuk satu panjang begini, terus bisa nanti untuk mewakili semuanya gitu. CapCut gratis ya, CapCut gratis. Oke. Sama di adjust juga sama nih, ketika di adjust, oke. Ketika di adjust kamu bisa ngatur juga, ini lebih ke brightness, kontras, kemudian sharpen ya. Aku tajemin lagi, kemudian highlightnya aku turunin di sini. Shadownya juga biasa aja, brightnessnya aku gelapin dikit supaya lebih moody. Kemudian kontrasnya aku turunin di sini supaya nggak terlalu pop banget warnanya.
Untuk saturation sih biasa aja sih gitu. Jadi aku nggak banyak main di situ. Untuk hue ini geser dikit aja, temperature digeser dikit aja. Dia disesuaikan aja dengan mood kalian yang kalian pengen seperti apa. Oke, nah sekarang aku ngomongin soal soundnya guys. Untuk soundnya aku ambil dari TikTok nih, gitu ya. Karena gini ya, kalau misalnya kita bentar mana? TikTok. Nah, ini misalnya ya. Nih. Oke, ini aku udah tahu nih. Oh, aku bikin kira-kira begini deh. Lagunya cocok gini nih. Oke. Kemudian aku ambil videonya, aku save. Udah ke save ya. Nah, di CapCut teman-teman bisa ngambil suaranya doang. Gimana caranya? Wah, kok bisa? Ini namanya ada dari fitur. Tunggu, susah ngeliat begini ternyata. Mana sih? Tunggu bentar, saya cari dulu. Audio, oke? Ada namanya extract. Nah, di extract ini ada video yang tadi ini kan ya. Ini lagunya kita bisa ambil guys. Kita ambil klik itu, kemudian kita add. Nah, nanti muncul nih extracted sound nih guys di sini. Nah, kita tinggal pakai ya kan? Mantap toh. Oke, ini aku udah dari atas, aku hapus ini. Jadi ini hasil ekstrak soundnya. Jadi teman-teman nggak perlu nyari lagu lagi, ambil lagu dari TikTok karena lagu TikTok kan pasti aman ya gitu ya. Jadi kita ambil ekstraknya aja untuk tahu pasangannya seperti apa. Nih gini, oke? Nah, aku suka nggak cuman ini doang, nggak cuman videonya doang, lagu ini polos doang. Tapi aku suka nambahin fill in audio effect gitu. Nah di sini efeknya banyak banget. Kalian bisa pilih ya. Ini ada macam-macam efek kayak misalnya transition gitu ya. Kalian mau misalnya tipenya apa, yang whoosh gitu, nih. Nah gitu, misalnya, no gitu, pilih. Mau yang mana nih cocoknya gitu. Nah di sini ada TikTok nih ya, gini. Dengar ya, tik gitu. Nah itu ngasih mood menarik gitu loh. Sebagai apa namanya? Sebagai penonton itu suara-suara kecil yang sebenarnya jadi bikin videonya lebih menarik gitu. Nah di sini ada. Nah di sini aku karena kalau misalnya guys gini, aku kecilin dulu ya biar kamu bisa dengar semuanya. Gini. Nah yang mana yang ini ya nih. Nah yang ini kan kalau misalnya kita nyalain, suaranya kan kita udah naik turunin ya. Dia tuh suaranya kayak melewat gitu, nggak asik. Nih, tuh kan jelek ya suaranya ya. Jadi suara di sini aku kecilin, aku matiin aja. Kemudian aku sama lakukan lagi, ekstrak. Videonya yang mana tadi? Videonya adalah yang ini. Bukan, salah. Yang ini. Nah, itu kan. Aku ambil, aku add. Gitu. Nah, di sini aku dapat suara ekstraknya nih, gitu. Aku hapusin. Ini sama soalnya. Nah, di sini gitu. Ini aku suaranya aku gedein, oke. Gitu. Jadi, aku di sini dapat suara yang asli. Bukan suara yang melewat-melewat. Gitu. Dengan dari video aslinya. Kemudian di sini nah, pas ini ngelempar aku pengen nambahin suara whoosh gitu supaya dapat apa ya vibes-nya gitu. Tuh gitu. Dapat kan whoosh-nya kan di sini kan. Gitu, oke? Sama, di sini aku ambil ekstrak lagi suara ininya. Nah, gitu. Oke, dengar lagi nih. Tuh. Terlalu cepet ya. Oke, pelan-pelan ya. Baiklah. Iya, maaf ya, saya pelan-pelan ya. Nah, gitu. Jadi di sini kita main ekstrak suaranya dengan suara video aslinya. Karena kalau misalnya video yang udah speednya dimain-mainin seperti ini, kan speednya main-main ya. Nih lihat nih, edit custom, tuh speednya kan melewat gini. Jadi kayak dia itu yang gitu, nggak asik buat didengerin dan nggak menarik, nggak enak di kuping. Aku cobain, contoh nih, suaranya digedein, nih gini ya. Tuh kan, ada ciu gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi di sini kita matiin aja suaranya. Kita ekstrak dengan suara dari aslinya. Gitu. Karena kita cuma butuh suara pas dia keletak gitu doang. Belum digedein, maaf. Ini. Oke, nah gitu. Nah, kan persis kan? Gitu. Nah, sama di sini pas terakhir, pas ini udah minum gini kan ada pergerakan nih ya, transisi nih. Dari ini terus kemudian cepat gini kan.
Coba perhatiin ya. Lihat nih. Ini muter, kemudian bus. Mantap kan? Iya, it's the magic. Nah, tuh gitu guys. Oke. Chat time gitu berapa harganya? Nah, itu kamu bisa beli dengan harga sangat menarik loh ini. Karena aku udah pin komen kan. Itu ada kode promonya guys. Jangan ditinggalin dong. Jangan diiniin. Iya betul. Betul sekali Mbak Martia ya. Kalau misalnya kamu udah mainin speed-speednya, lagunya itu nggak enak. Suara aslinya itu nggak enak. Jadi kita ekstrak suara aslinya lagi. Supaya kita dapat suara yang bersih, yang clean. Gitu, oke? Nah, jadi filler-filler ini aja menarik banget. Nih, aku play ya. Aku play. Ini nggak pakai suara musik, cuman suara ini doang. Oke? Nah, gitu ya. Sekarang kita masukin dengan pakai musiknya. Aku gedein suara musiknya, oke, di 75 aja. Ini ya, ini komplit, oke, nih. Iya, gitu kan, mantep tuh. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Udah nih aku. Jadi gitu kira-kira tutorialnya menggunakan CapCut. Kalau buat aku bikin video tuh sebenarnya nggak sekompleks itu. Yang penting kalian tahu konsepnya mau seperti apa. Kayak gitu. Jadi di otak kalian pun harus udah dipikirin konsepnya mau kayak gimana. Abis dari satu scene ke footage lainnya tuh seperti apa. Sehingga transisinya tuh nyambung, nggak patah. Kayak gitu. Betul. Hidup CapCut. CapCut kalau kamu mendengar jadikan saya sebagai kreator. Ya, oke. Jadi gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak? Chat time harganya berapa gitu ya? Kamu pakai kode saya aja lah. Itu udah cuan banget nih. Ada kode itu kan kodenya. Pakai KineMaster bisa pakai KineMaster. Aku pakai CapCut tapinya. Tahu aku udah pernah coba KineMaster tapi nggak cocok gitu loh. Videonya nanti akan diupload di Chat Time Indo juga, di TikTok aku juga akan aku upload juga di cuma pakai HP. Oke. Di sana. Surabaya ada lah. Kenapa aku jomblo malah aku tahu kenapa kamu jomblo. Bikin tutorial TikTok. Nanti videonya di-upload juga kok di feed-nya ya. Kakak IG-nya apa? Aku William Sudana. Gratisan itu diskon. Bener itu lo lihat lo. Sudah pakai kode. Mau pakai apapun aplikasinya, tuh bentar. Mau pakai apapun aplikasinya, tapi apa? Atau HP-nya yang penting niat sama banyakin nonton video untuk referensi. Gini, oke. Buat teman-teman yang ngerasa HP-nya kentang, gini. Buat aku pakai 1080p 30 fps pun sebenarnya bisa. Oke. Yang penting pencahayaan kamu tuh cukup. Gitu. Karena yang bikin video kamu nggak menarik adalah pencahayaannya nggak cukup. Jadi burem-burem gitu loh. Terus oh ya yang penting guys, kalau kamu bikin video, ini kan kita sering nggak sengaja ya, ini nih, tangan megang-megang kamera, lensa kamera. Nah itu dilap dulu, supaya nggak ada sidik jari, supaya video kamu kinclong, clean. Apapun app-nya, minimal tetap chat time, sedap. Kodenya apa? Kodenya itu guys, kodenya ada di pin komen guys. Mana sih kamu ngebaca? Langsung ya. Oh ya, buat kalian yang nanti udah cobain beli Chat Time Popcan ini, oke, kodenya itu ya Chat Time pakai HP. Kemudian kamu bikin videonya, lalu tag aku, tag Chat Time Indo, tag William Sudana, nanti aku komen. Kira-kira kamu kurang apa videonya, nanti aku kasih feedback. Oke, kain lapnya nggak ada obat. Kenapa nggak ada obat? Ini loh, apa? Murah meriah. Ring light yang bagus dan murah merek apa? Merek, kalau aku pakai Medio. Medio kan? Iya Medio, betul. Pakai Medio. Kak, Chat Time berapa kak? Pakai itu, dapatkan potongan 10k tuh.
Chat time kapan buka di Madiun? Coba yang lain, yang tim chat time boleh. Aku bukan tim chat time soalnya, jadi aku nggak bisa jawab kapan buka di Madiun. Kalau aku yang punya aku jawab besok. Kain lap ternyata kunci dari kerennya bikin video cuma pakai HP. Betul. Murmer guys, murmer. Sebenarnya nggak usah pakai kain lap, pakai apapun nggak masalah. Yang penting bisa stabil. Gitu. Iyalah pakai baju aja cukup, betul bisa. Oke. Ditunggu chat time di Aceh ya. Semoga chat time cepat buka di Aceh ya. Oke, hai aku di Malang belum ada popken. Oke, semoga cepat ada popken di Malang ya. Buat yang tadi aku harus cobain sih. Enak sih, seger banget sih ini. Ini gede banget loh. Kayak kelihatannya kecil ya, dipegang begini ya. Ternyata gede banget guys. Wow, bisa dibagi-bagi sini, bisa berdua sih. Sini. Kak cari saran supaya video yang diedit gimana Kak? Soalnya kadang suka susah gitu nyari ya. Betul. Buat aku emang cari audio itu yang paling tricky sebenarnya. Aku biasa gini, ketika aku scrolling video di TikTok gitu ya, kadang-kadang ada video yang bisa di save videonya. Jadi enak tuh, bisa di track, bisa diekstrak nanti audionya ke CapCut. Nah, tadi jadi pas aku ngeliatin video orang, pas aku lihat audionya, kayaknya menarik nih. Aku bisa dapat kayaknya feel-nya oke nih dengan video yang aku mau buat. Jadi aku bisa aplikasikan itu. Gitu. Tadi filter ya, aku pakai filter Foodie yang di CapCut. Tapi nggak full 100%. Aku turunin ke sekitar 60-an gitu supaya lebih lebih soft, lebih tone down ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan apa lagi guys? Kak, kode vouchernya banyak yang belum tahu. Kode vouchernya ya, chat time pakai HP. Kak, namanya di IG siapa? William Sudana. Mau lihat. Mau lihat nih. Ini William Sudana. Oke. William Sudana. Kak, chat time kenapa kalau saya pesan Gojek tapi nggak dikasih plastiknya ya? Guys, hemat plastik ya. Kita harus mengurangi penggunaan plastik gitu. Jadi kalau nggak dikasih plastik jangan komplain, nggak apa-apa. Yang penting chat time kamu nyampe dengan selamat, nggak bocor gitu. Kak, katanya di TikTok yang kalian 36K tapi kok aslinya 60K. Aduh, maaf ya, saya kurang tahu. Saya nggak bisa menjawab hal itu. Emang aman Kak kalau pakai audio di TikTok? Soalnya kalau mendingan pakai free audio YouTube. Kalau sama di TikTok nggak apa-apa. Kan memang itu kan juga bisa ditemukan di TikTok audionya kayak gitu. Atau triknya gini. Aku tadi kan ekstrak audionya ke CapCut pas ngedit. Oke. Nanti itu cuma sebagai referensi supaya editan video kita itu nyambung sama lagunya. Ketika kamu ekspor, audio volumenya kamu kecilin, kemudian pas kamu upload ke TikTok, tambahin lagu audio yang mau kamu pakai. Dengan kayak begitu, video kamu akan masuk ke dalam kumpulan video-video yang menggunakan lagu tersebut. Lebih enak, lebih gampang diperhatikan orang videonya. Itu juga hack. Oke? Life hack. William Sudana Kak, makasih Mas Yege. Di postingan chat time udah di tag tuh centang biru Hyung. Iya, centang biru. Tapi bukan apa-apa kalau centang biru ya, cuma centang doang. Katanya benar gitu, bukan salah. Kak, katanya di TikTok, kenapa sih nanya ini mulu? 60K mulu. Kak, coba Kak chat time ini minum. Oke, aku buka ini ya. Tunggu ya, aku mau buka yang mana ya? Ini apa ya tadi? Roasted tea. Aku mau buka ini aja, guys. Oke. Jangan nih, aku buka ini aja segar-segar. Ini adalah Elderflower Sunset. Oke. Bintang Arasia Ramadan. Kak, agamanya apa? Jangan nanya agama, kita semua sama. Oke. Udah aku follow, makasih. Cabang chat time di mana aja? Guys, bisa cek di Instagram. Wah, ada Brian Sumito. Luar biasa. Kak, Fosfoyer itu apa? Kalau VOS VOYR aku saya nggak tahu. Tapi kalau VOS FOYR saya tahu. Itu adalah creative consultant perusahaan saya, guys. Kak, cabang chat time di mana aja? Kak, saya juga. Ya, guys, ada Instagram bisa dilihat. Oke. Kak, kalau aku sering kena copyright itu gimana? Karena kamu mungkin ngambil video orang lain, nggak boleh. Oke. Kedua, kamu menggunakan lagu yang tidak free royalty, itu juga kena ban. Oke. Jadi pakai lagu dari TikTok aja pasti aman.
buat challenge video dong, hadiahnya Chatime sekarung. Ya ampun, Chatime sekarung. Oke lah, kalau gitu Kak postingnya berapa kali dalam seminggu? Apa nih? Untuk yang mana nih? Cuma pakai HP ya? Aduh lama nggak posting, malu. Abis ini posting lagi. Oke, kelahiran tahun berapa? Jangan naik umur ah, biar nggak tua. Oke, nama lu siapa bang? Nama gue William Sudana bang. Oke, guys kalau gitu terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan sekarang aku mau umumin pemenangnya. 3 orang pemenang yang udah menjawab tadi berapa popcorn Chatime yang akan dipasang di dalam video. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Dan mereka yang beruntung adalah Sonia Carista. Adakah Sonia Carista? 2. Riak Malian. RIKMALIAN. Riak Malian. Oke? Dan satu lagi adalah Brigit Tris. Oke? Adalah 3 pemenang. Nanti kamu cek, kamu akan dihubungi oleh pihak Chatime. Terima kasih udah ikutan nonton sampai detik ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk cobain Chatime yang popcorn karena ini puas banget segini. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai ketemu di TikTok videoku selanjutnya juga. Oke? Ya, pelit lu bang. Kenapa gitu sih? Oke guys, bye. See you.